Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vina Altrisanti, saya dari kelas 11 IPS 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang B, Sumpah Pemuda atau enggak Persatuan dan Kesatuan. 1. Federasi dan Front Sawo Matang. Pada uraian di depan sudah disebutkan bahwa kaum muda terpelajar belum puas dengan perkembangan organisasi pergerakan yang belum bersatu. Kesadaran kebangsaan sudah tumbuh, tapi masih terbatas pada anggota masing-masing organisasi. Oleh karena itu, Insinyur Soekarno ingin membentuk wadah yang merupakan gabungan dari berbagai organisasi. Soekarno pernah membentuk konsensasi radikal pada tahun 1922. Namun sayangnya pada tahun 1926 dan awal tahun 1927, PKI dengan ambisinya melakukan gerakan sendiri melawan kekuasaan Belanda, dan akhirnya dapat dihancurkan oleh Belanda. Dengan peristiwa itu, maka tokoh-tokoh pergerakan nasionalis semakin bersemangat untuk membentuk kekuatan bersama. Dalam rangka merealisasikan gagasan tentang persatuan itu, Insinyur Soekarno ingin membentuk persatuan dengan memadukan aliran nasionalisme, Islam, dan Marxisme. Insinyur Soekarno mendesak para pemimpin organisasi untuk membentuk sebuah federasi antar partai dan organisasi yang sekaligus merupakan Front Sawo Matang untuk menghadapi praktik diskriminasi kelompok kulit putih yang merasa superior. Pada tanggal 17 sampai 18 Desember 1927, mereka sepakat mendirikan sebuah federasi yang diberi nama Permufakatan Perhimpunan-Perhimpunan Politik Kebangsaan Indonesia. Adapun tujuan dari PPPKI adalah sebagai berikut. 1. Mencegah perselisihan antar partai dan organisasi. 2. Menyatukan arah dan cara beraksi dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. 3. Mengembangkan persatuan kebangsaan Indonesia dengan berbagai lambangnya, seperti sang merah putih, lagu Indonesia Raya, dan bahasa Indonesia. 2. Cita-cita persatuan. Setelah Budi Utomo berdiri, pemuda Indonesia mulai bangkit meskipun dalam loyalitas kedaerahan. Pada tahun 1915 muncul organisasi pemuda pertama, yaitu Trikoro Dharma. Dalam kongresnya tanggal 12 Juli 1918 di Solo, nama Trikoro Dharma diganti menjadi Jongsafa, yang berarti Jawa Muda. Pada Kongres Jongsafa pada tahun 1924, atas usul Samsu Rijal, anggota Jongsafa dibagi menjadi dua kelompok. Kelompok yang pertama, anggota yang berusia di bawah 18 tahun tidak boleh berpolitik, dan kelompok kedua, anggota yang berusia 18 tahun ke atas diizinkan untuk ikut dalam gerakan politik. Pada tanggal 9 Desember 1917 berdiri organisasi pemuda Jong Sumatranen Bon yang didirikan oleh para pelajar dan pemuda Sumatera yang ada di Jakarta. Pada tahun 1918 berdiri Jong Minahasa, kemudian berdiri Jong Celebes Sulawesi, Jong Ambon, Jong Borneo Kalimantan, menyusun berdirinya Sekar Rukun, organisasi pemuda dari Tanah Sunda yang didirikan oleh para pelajar sekolah guru. Pada tanggal 30 April sampai 2 Mei 1926 diadakan rapat besar pemuda di Jakarta. Kemudian dikenal dengan Kongres Pemuda pertama. Kedua kongres adalah Muhammad Tabrani. Tujuan kongres adalah untuk mencapai perkumpulan pemuda yang tunggal, yaitu membentuk suatu badan sentral. Dalam Kongres Pemuda 1 membicarakan tentang gagasan-gagasan persatuan. Tokoh yang menyampaikan seperti Soeharto yang tampil sebagai pembicara dengan topik Gagasan Persatuan Indonesia, Paul Pinontoan tentang tugas agama di dalam pergerakan nasional, dan Muhammad Yamin berbicara mengenai kemungkinan perkembangan bahasa-bahasa dan kesusastraan Indonesia di masa mendatang. Gagasan yang disampaikan Muhammad Yamin tersebut merupakan pengulangan dari pidatonya yang disampaikan dalam Lustrum 1 Jong Sumatranen Bon. Dalam Lustrum 1 tersebut, pidato yang disampaikan Muhammad Yamin mendapat komentar dari Prof. Dr. Hoykes. Menurut Prof. Dr. Hoykes, kelak Muhammad Yamin akan menjadi Kongres Pemuda 1 menghasilkan keputusan yang mendasar, yaitu Kongres mengakui dan menerima cita-cita persatuan Indonesia. Tindak lanjut dari Kongres Pemuda 1 adalah pada tanggal 15 Agustus 1926 diadakan pertemuan oleh Jong Java, Jong Sumatranen Bon. 3. Satu Nusa, Satu Bangsa, dan Satu Bahasa. Tanggal 15 Agustus 1926 diadakan pertemuan organisasi pemuda di Jakarta. Hadir dalam pertemuan itu perwakilan antara lain dari Jong Java, Jong Sumatranen Bon, Jong Islaminton Bon, Sekar Rukun, Jong Bataks Bon, Jong Celebes, Perhimpunan Pelajar Ambon, juga dihadiri Komite Kongres Pemuda 1. Tanggal 20 Februari 1927 ada pertemuan yang digagas oleh
Algemeen Studio Club di Bandung. Pertemuan tersebut berhasil mendirikan organisasi pemuda yang diberi nama Jong Indonesia. Tokoh yang ada di dalam Jong Indonesia itu antara lain Sultan Syahrir, Suwiryo Halim, Muhammad Tamzil, Yusuf Padi, dan Noyo Kusumo. Pada tanggal 28 Desember 1927, Jong Indonesia menyelenggarakan kongres di Bandung. Dalam kongres ini, Insinyur Soekarno memberikan ceramah yang dapat menambah semangat para pemuda. 4. Nilai-nilai penting Sumpah Pemuda. Menurut Taufik Akbuloh, kisah Kongres Pemuda II yang melahirkan Sumpah Pemuda memperlihatkan pada kita tentang satu hal yang menarik dalam pengetahuan masa lalu kita. Dengan demikian, jelas nilai utama dari peristiwa Sumpah Pemuda adalah nilai persatuan. Persatuan yang diilhami oleh asas perjuangan. Perhimpunan Indonesia ini sudah lama diperjuangkan oleh para pemuda. Nilai berikutnya adalah kemandirian, jati diri, kedaulatan atau penguatan nasionalisme. Secara tidak langsung dengan peristiwa Sumpah Pemuda, para pemuda telah meneguhkan pentingnya jati diri Indonesia. Di balik peristiwa Sumpah Pemuda juga terkandung nilai demokrasi.